nasional. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Rektor. Untuk mengenang dan mendoakan arwah para pahlawan dan suhada bangsa dan negara Republik Indonesia, para pendiri WISU serta orang-orang yang telah mendahului kita, marilah kita mengheningkan cipta seraya membacakan Ummul Quran. Al-Fatihah. Selesai. Menyanyikan lagu Mars WISU oleh paduan suara WISU.
hadirin yang terhormat, dipersilahkan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan atau yang mewakili, Wali Kota Medan atau yang mewakili, Kepala Dinas Pendidikan Binjai, Wali Kota Tebing Tinggi atau yang mewakili, Wali Kota Deli Serdang atau yang mewakili, Ketua Aptisi Sumatera Utara, para ulama, Koordinator Kopertais Wilayah 9, Badan Pembina, Badan Pengurus dan Badan Pengawas Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara, Rektor dan Senat Universitas Islam Sumatera Utara dalam barisan prosesi, Dekan beserta pembantu dekan, Ketua Program Studi, dosen, pegawai, mahasiswa, undangan dan hadirin sekalian. Acara Milad ke-60 Universitas Islam Sumatera Utara dimulai. Sidang terbuka Senat Universitas Islam Sumatera Utara dibuka oleh Rektor. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka Senat Universitas Islam Sumatera Utara dengan acara tunggal peringatan Milad ke-60 tahun Universitas Islam Sumatera Utara pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2012 dinyatakan dibuka. Pembacaan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار
أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pembacaan doa. kepada Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghafir ma madha min dhunubina wa'asinna fima baqiya min umrina warzuqna amalan tardahu anna wa nas'aluka khaira ma indak wafdi alaina min fadlik wansur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatika ya arhamar rahimin. Allahumma waffiqna lima yurdika minal aqwali wal a'mal wa khudh bi aydina akhdal kirami alayk qawwimna idha a'wajna wa a'inna idha istaqamna wa khudh bi aydina idha asarna fashara'na fihi bi tawfiqika wa taysirika fa atimmahu lana bi ahsanil wujuh kulliha ahsaniha wa aslahiha wa ajmaliha innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al hadzal ijtima' birrahmah wal iftiraq ba'dahu bil maghfirati wal ismah wal khatimah bil khairi was sa'adah wa alhimna ar-rasyad warzuqna at-taqwa fa innahu khairu zad. Rabbana awzi'na أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وأن نعمل صالحا ترضاه على والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك يا أرحم الراحمين النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pidato Rektor Universitas Islam Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Koordinator Kopertais Wilayah 9, Bapak Profesor Dr. Ahmad Padi Lubis MA,
Bapak Wali Kota Medan atau yang mewakili, Bapak Wali Kota Binjai atau yang mewakili, Bapak Wali Kota Tebing Tinggi atau yang mewakili, Bupati Kabupaten Deli Serdang yang pagi hari ini diwakili oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan, Bapak Ketua APTISI Sumatera Utara, Bapak Dr. Bahdin Nur Tanjung, Ketua UKM Center, Adinda Deni, Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara, yang kami hormati Ibu Hajah Saryani AS, salah seorang pendiri yang masih hidup. Alhamdulillah, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tema meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan terhadap umat. Selawat dan salam terhadap junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita kepada kehidupan dengan penuh ilmu pengetahuan. Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, berdasarkan catatan sejarah, selama 35 tahun terakhir, perkembangan WISU mengalami pasang surut. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil hikmahnya. Program akademik belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sesuai tuntutan perkembangan pendidikan tinggi dan perkembangan industri, serta perkembangan dakwah Islamiyah di Indonesia. Berdasarkan pengamatan, salah satu penyebab utamanya adalah belum terciptanya sistem pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional. Pengelolaan pendidikan tinggi selayaknya dilakukan dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat pada suatu institusi pendidikan. Terlaksananya hak dan kewajiban ini maka perlu diatur dalam peraturan dan perencanaan yang jelas dan transparan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pengembangan kegiatan akademik Universitas Islam Sumatera Utara telah dilakukan dengan mengevaluasi kegiatan pendidikan dan pengajaran, kegiatan peningkatan penelitian, peningkatan kegiatan pengabdian pada masyarakat, peningkatan kegiatan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta, kerjasama dengan perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri, serta peningkatan kegiatan dakwah Islamiyah. Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian, dengan milad WISU yang ke-60 ini, kita selaku pengelola WISU berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan WISU kepada umat. Dalam hal ini tentunya kita akan memperbaiki sistem pelayanan, khususnya kepada mahasiswa dan calon mahasiswa. Kepada mahasiswa kita sedang menginisiasi sistem informasi sentra digital, di mana mahasiswa bisa mengakses informasi yang dibutuhkan secara online. Dengan sistem ini, mahasiswa dapat melihat hasil studi dan bisa mengisi rencana studi secara online. Kita juga akan membuat program e-learning. Dengan program ini, mahasiswa bisa mudah memperoleh materi perkuliahan secara online, karena setiap dosen akan menginput materi mereka ke sistem tersebut. Dengan sistem ini, mahasiswa juga bisa berkonsultasi dengan dosen berkaitan dengan studi mereka secara online dengan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan sistem informasi sentral digital ini maka memberikan kemungkinan bagi khalayak ramai untuk memperoleh informasi bidang akademik sebagai pertimbangan mereka saat ingin melanjutkan studi. Kita berkeyakinan bahwa dengan sistem tersebut akan memberi pelayanan terbaik dan tercepat kepada publik, dan yang tentunya akan memberikan feedback positif kepada WISU, baik dalam kualitas dan kuantitas keluaran ataupun lulusan WISU. Kita sedang tahap proses pembuatan sistem tersebut yang insya Allah sudah akan bisa kita selesaikan di semester kedua tahun ini. Kami juga sampaikan bahwa untuk merealisasikan program tersebut, kita selaku warga Universitas Islam Sumatera Utara harus sama-sama bergandengan tangan, saling mendukung dan bekerja sama. Karena apapun yang akan kita raih nanti bukanlah semata-mata untuk kepentingan individu, tapi kepentingan kita semua dan masyarakat. Kita harus ingat bahwa kita adalah lembaga pendidikan yang bekerja melayani masyarakat. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, WISU juga sedang tahap melakukan penempatan kembali dan menghimbau seluruh staf dan jajaran pegawai baik di tingkat universitas maupun fakultas untuk meningkatkan keahlian dan kinerja keras. Karena bagaimanapun untuk pelayanan yang terbaik, kita harus memiliki staf dan pegawai yang terbaik pula. Sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat, tentunya kita harus menguasai informasi yang akan diberikan dengan cara-cara yang tepat. Artinya bahwa sebagai pemberi pelayanan kita harus memiliki karakter yang baik. Kita juga sangat mendukung menghimbau para dosen dan melanjutkan studinya ke program doktor untuk bisa memberikan ilmu-ilmu yang sedang berkembang pada mahasiswa.
Dengan demikian, mahasiswa akan memperoleh ilmu dan informasi yang tidak ketinggalan zaman. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa meneruskan apa yang dicita-citakan oleh pendiri-pendiri WISU sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuki kita, meluruskan niat kita semua bahwa kerja kita ini bukan kerja individu tapi kerja umat, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang cepat diproses pada hari kiamat nanti. Kita tahu bahwa semakin banyak kita memberikan kepada orang lain, maka semakin fakir kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf di atas kesalahan dan kehilapan, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Yang kami hormati Bapak Koordinator Kopertais Wilayah 9 atau yang mewakili, Bapak Wali Kota Medan atau yang mewakili, Bapak Bupati Kabupaten Deli Serdang atau yang mewakili, Bapak Wali Kota Tebing Tinggi atau yang mewakili, Ketua Aptisi Sumatera Utara atau yang mewakili, Badan Pembina, Badan Pengurus dan Badan Pengawas Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara, Rektor dan Senat WISU yang ada dalam barisan prosesi, Dekan beserta pembantu dekan, Ketua Program Studi, dosen, pegawai, mahasiswa, undangan, dan hadirin sekalian. Perkenankanlah saya berdiri di sini untuk membacakan pokok-pokok pikiran tentang penelitian disertasi yang telah saya lakukan, yang berjudul Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Studi pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Berangkat dari adanya riset gap penelitian pada peneliti-peneliti terdahulu mengenai kontroversi pandangan mengenai pengaruh antara orientasi pasar terhadap kinerja bisnis. Beberapa peneliti mengatakan bahwa orientasi pasar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja bisnis atau kinerja organisasi. Tetapi beberapa penelitian juga menemukan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara orientasi pasar terhadap kinerja bisnis atau kinerja organisasi. Selanjutnya adalah fenomena perbankan daerah, di mana Bank Pembangunan Daerah merupakan salah satu jenis bank yang fokus pada pasar yang terbatas di daerah masing-masing, dan BPD ini memiliki pasar yang bersifat captive market. Kemudian adanya peraturan pemerintah melalui Bank Indonesia dengan nomor 2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember, di mana setiap bank umum dan bank daerah dapat membuka kantor cabangnya dimanapun di wilayah Indonesia. Kemudian survei yang dilakukan oleh Marketing Research Indonesia terhadap bank umum dan bank pembangunan daerah pada tahun 2006-2007 bahwa pelayanan bank pembangunan daerah belum sebaik pelayanan yang dilakukan oleh bank umum. Berangkat dari fenomena dan riset gap tersebut, maka kami melakukan penelitian dengan judul yang upaya peningkatan kualitas pelayanan, bahwa sumber daya internal merupakan faktor yang lebih penting untuk perusahaan dalam mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif dibandingkan faktor eksternal. Sumber daya internal ini dapat dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya organisasi. Di mana faktor utama pembentuk kapabilitas internal ini, khususnya dalam pelayanan jasa, adalah manusia yang terlibat langsung dalam pelayanan terhadap pelanggan. Dalam penelitian kami mengemukakan sebuah proposisi, yaitu mengenai konsep profesionalisme altruistik volunteer,
di mana yang dimaksud dengan profesionalisme altruistik volunteer adalah altruistik pemangku jabatan yang berkarakter, mengutamakan kepentingan orang lain dengan kebanggaan profesi untuk memberikan yang terbaik dengan komitmen bertindak secara sukarela. Ya, untuk peningkatan kualitas pelayanan bisa dilakukan melalui dua proses. Yang pertama, bahwa organisasi jasa yang berorientasi pelanggan yang mengimplementasikan orientasi pelanggan di dalam organisasinya akan dapat meningkatkan komitmen profesi dari karyawannya, yang selanjutnya akan pula meningkatkan kepuasan kerja karyawan tersebut, yang selanjutnya akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang akan mereka sampaikan kepada pelanggan. Proses yang kedua, bahwa organisasi jasa yang mengimplementasikan orientasi pelanggan akan meningkatkan orientasi pelayanan, selanjutnya akan juga meningkatkan kepuasan kerja dari karyawan tersebut, dan selanjutnya akan pula meningkatkan kualitas pelayanan yang disampaikan. Selanjutnya, implikasi manajerial dari penelitian ini, bahwa hasil dari penelitian ini juga bisa ditujukan untuk diimplementasikan pada organisasi jasa lainnya. Perguruan tinggi merupakan salah satu organisasi jasa yang bergerak di bidang pendidikan, di mana faktor keberhasilannya terletak pada pelayanan yang berkualitas. Profesor Alia Hamka dalam pidato pengukuhannya menyatakan bahwa faktor yang menentukan tingkat keberhasilan dan kualitas suatu perguruan tinggi adalah kemampuan lembaga tersebut dalam memberikan pelayanan yang bermutu kepada pengguna jasa, pencapaian pangsa pasar yang tinggi, serta peningkatan profit lembaga tersebut, di mana hal ini tergantung kepada pendekatan yang digunakan. Profesor Alia juga menyoroti masalah kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan di perguruan tinggi, juga memaparkan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pendidikan tinggi, organisasi perguruan tinggi harus mengubah sikap dan peran dalam memberikan pelayanan. Bila kita berbicara mengenai pelayanan, itu tidak lepas dari sumber daya manusia. Sebagaimana dinyatakan oleh Rogers dalam penelitiannya, bahwa faktor utama pembentuk kapabilitas internal, khususnya dalam pelayanan jasa, adalah manusia yang terlibat langsung dalam pelayanan terhadap pelanggan. Jika pada sebuah bank, teller, customer service, dan satpam sebagai karyawan frontliner yang merupakan ujung tombak dalam pemasaran jasa, maka pada perguruan tinggi, dosen dan pegawailah yang merupakan ujung tombak dalam pemasaran jasa perguruan tinggi. Perlunya memperhatikan sumber daya manusia dalam pelayanan jasa adalah karena jasa bersifat inseparability, maksudnya proses produksi dan konsumsi jasa terjadi secara bersamaan, dan pelayanan jasa juga bersifat variability, di mana variasi bentuk, kualitas, dan jenis tergantung pada siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut dihasilkan. Hanya perguruan tinggi yang ingin maju dan tanggap terhadap perubahan, unggul dan mampu memenangkan persaingan. Oleh sebab itu, sumber daya manusia yang berkualitas harus memiliki kompetensi yang tinggi dan didukung sarana lainnya. Pelayanan pendidikan di perguruan tinggi diarahkan kepada pelayanan prima, yang artinya memberikan pelayanan yang terbaik dan maksimal, berkualitas, dengan arti kata cepat, tepat, adil, transparan, akuntabel, memuaskan mahasiswa atau masyarakat sesuai dengan tuntutan di era persaingan ini. Jettemal dan Bittner dalam penelitiannya menyatakan bahwa kontak karyawan yang mewakili organisasi yang secara langsung dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Adapun permasalahan utama pelayanan di beberapa perguruan tinggi dan kemungkinan besar juga ada di UISU, bahwa satu, sumber daya manusia belum menguasai pengetahuan pelayanan yang baik. Yang kedua, bahwa sumber daya manusia belum menguasai teknik dan manajemen pelayanan yang profesional.
Yang ketiga, bahwa sumber daya manusia belum menguasai pemakaian sarana dan prasarana secara maksimal, termasuk penggunaan teknologi informasi. Yang keempat, sumber daya manusia belum memiliki etos kerja yang tinggi. Dan yang terakhir, sumber daya manusia belum memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaannya. Pada penelitian kami mengusulkan sebuah konsep baru yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja bisnis, yang antara lain adalah kepuasan kerja dan kualitas pelayanan karyawan, yaitu konsep profesionalisme altruistik volunteer, di mana yang dimaksud dengan profesionalisme altruistik volunteer adalah karakteristik pemangku jabatan yang berkarakter, yang mengutamakan kepentingan orang lain dengan kebanggaan profesi untuk memberikan yang terbaik dengan komitmen bertindak secara sukarela. Jadi jika seorang karyawan memiliki sikap profesionalistik altruistik volunteer, maka dia akan mengutamakan kepentingan orang lain dalam melayani, dia bangga pada profesinya, dan dia memiliki komitmen dan sukarelawan dalam melayani, yang tentunya hal ini akan berdampak kepada kinerja organisasi, yaitu kepuasan kerja dan kualitas pelayanan. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sumber daya ini, di sini saya mengajak para dosen dan pegawai di UISU untuk bersama-sama menanamkan komitmen profesi berbasis voluntarian dan sikap berorientasi pelayanan dalam diri kita, agar dalam bekerja kita akan merasa memiliki kepuasan, sehingga akhirnya kita dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para pengguna jasa. Marilah kita jadikan UISU sebagai tempat kepentingan bersama. Sebagai pekerja, sesungguhnya kita memiliki kepentingan yang banyak dengan UISU, karena organisasi ini merupakan sumber kesempatan kerja kita, sumber penghasilan kita, sarana untuk melatih diri, memperkaya pengalaman kerja, serta meningkatkan keahlian dan keterampilan. Selain itu, organisasi ini juga merupakan tempat kita mengembangkan karir dan mengaktualisasikan keberhasilan. Demikianlah pidato orasi ilmiah ini saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon maaf, ampun, kepada hadirin saya mohon maaf. Semoga kita dapat mengimplementasikan dalam diri dan pekerjaan kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata sambutan. Sambutan mewakili Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara kepada Bapak Profesor Dr. Haji Usman Peli MA dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu pendiri yang mungkin belum berhadir. Ya, maaf, tidak hadir. Ini Ibu pendiri karena usia, maka kami pun tidak jeli melihat bahwa Ibu pendiri sudah berhadir. Alhamdulillah. Dari pejabat sipil dan militer serta kepolisian yang berhadir, kami akan menyampaikan kata sambutan sebenarnya atas nama pembina yang Bapak Tengku Hamdi Osman Delikan Al-Haj, untuk menyampaikan salam hormat kepada kita seluruhnya dan beberapa butir petuah-petuah yang akan kita simak bersama, tersebar di beberapa tempat. Mungkin hari ini kita ingin bertanya, untuk apa semua perjalanan ziarah itu? Memang secara tradisional kita mendoakan agar arwah
mereka tetap ditempatkan pada sisinya yang terbaik. Saudara Haris Bahru Jamil umpamanya membacakan surat Yasin yang kami amini bersama. Tetapi saudara-saudara, Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, apakah di samping doa itu ada sesuatu yang perlu kita catat pada pagi hari yang berbahagia ini? Tentu ada. Ziarah ke makam para pendiri ini sebenarnya lah mengingatkan kembali kita kepada pesan-pesan atau message yang sedang kita lihat pada misi dan visi WISU, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Maka sebenarnya lah ziarah ke makam para pendiri itu merupakan sebuah kejadian di mana dialog imajiner telah terjadi. Dialog imajiner ini adalah sesuatu yang langka, tetapi perlu disimak secara baik. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, dalam dialog imajiner itu kita ingin mempertanyakan kembali, untuk apa WISU didirikan? Apa yang menjadi visi dan misi yang sebenarnya dari WISU? WISU yang berdiri tahun awal dari kemerdekaan kita, penyerahan kedaulatan khususnya 1951. Apa yang menjadi benang merah daripada pendirian yang dilakukan oleh para pendiri itu? Sebenarnya, dan saya rasa setuju seluruhnya, bahwa WISU kita dirikan dan dirikan oleh para pendiri yang dibantu serta didukung penuh oleh para founding father umat Islam, ialah untuk merubah nasib umat Islam itu sendiri. Siapa yang harus merubahnya, saudara-saudara? Dalam Al-Quran surah Arab 11, Tuhan menegaskan, dan ini selalu kita simak kembali berkali-kali, sungguh Allah tiada akan merubah nasib sebuah kaum jika tidak mereka yang merubahnya sendiri. Saudara-saudara, ayat Al-Quran dalam surah Al-Ra'd ini selalu kita simak, tapi selalu pula kita lupakan bagaimana mengimplementasikannya. Bagaimana cara merubah nasib umat Islam ini? Hanya satu, yaitu memberikan kepada mereka ilmu pengetahuan, apa yang dikatakan sains and teknologi. Dan yang memberikan ilmu pengetahuan sains dan teknologi itu tidak ada lain daripada perguruan tinggi. Justru itulah WISU didirikan mereka. Dr. Ali Syariati itu disebut di dalam Al-Quran itu ratusan kali, sehingga kata ulil albab itu sebenarnya adalah kata yang sangat penting, karena kepada orang-orang yang bernama ulil albab itulah dipesankan oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemahaman tentang al-hikmah. Al-hikmah itu ialah ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu, saudara-saudara, Ali Syariati menyatakan ulil albab inilah yang disebut dalam dunia barat sebagai intelektual, cendekiawan, dan ulama dalam tradisi kita. Kelompok ulil albab inilah yang akan dihasilkan oleh WISU. Inilah perintah kepada kita, bagaimana kita melahirkan ulil albab dari WISU ini. Pertanyaan yang kedua hari ini ialah, apakah WISU telah berfungsi melahirkan ulil albab? Memang saudara-saudara, 5 tahun yang lalu ketika WISU jaya, dan kita harapkan kejayaan itu muncul kembali, kita telah memiliki
9 fakultas yang bagus-bagus, dan diantaranya mendapat grade A dan B. Kita memiliki 15.000 mahasiswa. Kita telah mencatat ada 15 guru besar. Tapi waktu kita dalam pengungsian ke 15 guru besar itu, ada yang berpulang dan ada pula yang menyeberang. Saudara-saudara, pada saat itu kita sedang mengirim 60 orang dosen kita untuk belajar seperti yang telah kita lihat hasilnya dari pidato ilmiah Sri Gustina Pane tadi itu, yang mengamanatkan kepada kita agar WISU segera bisa melakukan pelayanan yang berkualitas, karena pelayanan itulah yang dihajatkan oleh para pelanggan atau mahasiswa kita. Dan karena itu pula saudara-saudara, WISU sebagai sebuah badan social engineering itu harus memberikan pelayanan yang prima seperti yang diutarakan dalam pidato ilmiah Ibu Sri Gustina Pane tadi itu. Dan karena itu pula saudara-saudara, kita sekarang mengembalikan agar kita on the track, artinya memberikan pelayanan yang prima. Dan salah satu pelayanan yang prima itu ialah agar kita memiliki sarana yang memadai. Dalam rangka itu juga kita sedang membangun sebuah gedung perkuliahan FK, dan insya Allah gedung yang berlantai 6 itu insya Allah akan menjadi kenyataan pada tahun. Saudara-saudara, langkah kedua kita harus merealisir gedung yang juga di dekat atau dalam sebuah kompleks, yaitu Rumah Sakit Islam. Dan saudara-saudara, gedung perkuliahan FK dan rumah sakit ini merupakan kesatuan agar FK kita, Fakultas Kedokteran kita, mampu memberikan pelayanan yang prima kepada mahasiswa-mahasiswanya. Saudara-saudara, itu adalah sebuah usaha. Tapi usaha mendirikan gedung dan rumah sakit itu semuanya didorong oleh apa yang saya katakan tadi, ya. Adanya credo atau jeritan batin untuk melaksanakan visi dan misi WISU itu. Oleh karena itu, visi dan misi WISU itu harus kita segarkan kembali. Tidak hanya setiap tahun pada saat kita berziarah ke makam para pendiri, tapi seperti yang disyaratkan tadi oleh seorang ulil albab itu, siang dan malam dia mengingat visi tadi itu dan misi yang ditumpangkan kepada bahunya. Bapak dan ibu-ibu, ada masalah yang sedang dan secara baik kita harus ingatkan kembali bahwa WISU sekarang ini masih dilanda oleh sebuah penyakit intelektual yang perlu kita enyahkan segera. Itulah penyakit yang tidak kita sadari, yaitu adanya proses inbreeding di dalam pembangunan SDM kita. Saudara-saudara, proses inbreeding ini kalau kita tidak cepat mengatasinya, maka akan terjadi apa dikatakan pengkerdilan intelektual. Oleh karena itu, usaha kita pada masa yang akan datang mengirim dosen-dosen ke universitas yang terkenal, ke universitas kelas 1, tidak hanya di Kota Medan, tapi kalau boleh ke luar negeri. Dan itu saudara-saudara, sebuah usaha agar SDM kita tidak dijangkiti penyakit pengkerdilan atau inbreeding tadi. Insya Allah saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sambutan Aptisi Sumatera Utara kepada Bapak Dr. Haji Bahdinur Tanjung SEMM dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang sama-sama kita hormati Ibunda Hajah Saryani, pendiri WISU, alhamdulillah bisa hadir bersama kita. Kita doakan semoga beliau tetap sehat, mempunyai pikiran yang cerdas, terus membina dan memberikan nasihat-nasihat kepada Universitas Islam Sumatera Utara. Yang saya hormati Wali Kota Medan atau yang mewakili Wali Kota Binjai atau yang mewakili Bupati Deli Serdang dan para pejabat pemerintah. Yang terhormat Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Wilayah 9 Bapak Profesor Nur Ahmad Fadil Lubis MA, yang juga adalah keluarga besar Universitas Islam Sumatera Utara. Yang saya hormati Ketua Badan Pembina Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara, Abangda Haji Tengku Hamdi Usman, Raja Muda, yang beliau ini kami sering berdiskusi bagaimana pengembangan pendidikan dan juga masyarakat Sumatera Utara. Yang saya hormati seluruh Dewan Pengurus Yayasan yang dipimpin oleh tokoh pendidikan kita, Bapak Profesor Rusman Peli, beserta seluruh jajaran Yayasan WISU yang terus-menerus melakukan pembinaan pengembangan dalam menghadapi berbagai tantangan baik dari internal maupun dari luar. Yang saya hormati di sini hadir bersama kita tokoh pendidikan Sumatera Utara, Abangda Profesor Dr. Jainuddin, mantan koordinator Kopertis Wilayah 1, dan juga bergabung di yayasan Bapak Najaruddin Hisam, mantan koordinator Kopertis juga, tokoh pendidikan kita dan ketua Dewan Pendidikan Sumatera Utara, Bangda guru saya, Bang Jainuddin Tanjung, beserta seluruh hadirin yang berbahagia, Bapak Rektor dan seluruh anggota Senat Universitas Islam Sumatera Utara yang hari ini melaksanakan milad berulang tahun, memasuki usia ke-60. Satu usia bagi sebuah perguruan tinggi bukanlah banyak, atau itu masih muda sebenarnya dalam sebuah usia sebuah perguruan tinggi besar bila kita banding perguruan tinggi ternama di dunia. Tapi di Sumatera Utara WISU merupakan kakak tertua dari seluruh perguruan tinggi swasta, bahkan perguruan tinggi negeri yang ada di Sumatera Utara ini. Para aktivis mahasiswa WISU, para dosen, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Tentu kita bersyukur 60 tahun sudah usia Universitas Islam Sumatera Utara, Universitas kebanggaan Indonesia, kebanggaan Sumatera Utara ini. Dengan rasa syukur kita berharap nikmat Allah akan ditambah sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid.
tentulah apa tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Rektor, Bapak Ketua Yayasan, bagaimana kita menyikapi rasa syukur, dan tentunya salah satu rasa syukur itu adalah dengan langkah dan perbuatan kita untuk mencapai yang lebih baik pada tahapan-tahapan berikutnya dalam program-program besar keluarga besar UISU. Sebagaimana firman Allah tadi yang disampaikan oleh qori kita, bahwa orang-orang yang bertakwa itu melakukan tanjur, melakukan rencana besar, melakukan program-program besar untuk bisa maju, untuk bisa berhasil, untuk bisa menjadi orang-orang yang takmalun, untuk bisa berhasil dan sukses dalam melaksanakan apapun yang akan dilakukannya dalam tugas-tugas dan profesinya. Untuk itulah kami dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah 1A Sumatera Utara berharap kerjasama yang selama ini kita bangun antara Aptisi dan UISU dalam rangka mengangkat pendidikan di Sumatera Utara sebagaimana tentunya yang menjadi keinginan, visi dan misi UISU itu sendiri terus bisa kita tingkatkan. Dan pada kesempatan milad ini, selain kami mengucapkan selamat memasuki usia yang ke-60, semoga semakin tegar, semakin kuat, semakin sukses dalam menjalani berbagai tantangan dan bisa memanfaatkan tantangan itu menjadi peluang dan bisa pula memanfaatkan peluang menjadi kenyataan. Di bawah kepemimpinan yayasan, baik badan pembina, badan pengurus dan badan pengawas, yang di dalamnya kami tahu adalah para tokoh-tokoh pendidikan yang memang punya orientasi besar untuk memajukan pendidikan dan sudah punya pengalaman, dan apalagi dipimpin oleh rektor sahabat kami Bapak Dr. Insinyur Haji Muhammad As'ad beserta seluruh jajaran Senat Universitas Islam Sumatera Utara. Insya Allah kami yakin kita bisa maju pada masa-masa yang akan datang ini. Rencanakanlah, susunlah strategi, lakukan tanjur dengan melakukan muhasabah apa yang terjadi, evaluasi diri yang merupakan bagian dari sebuah budaya kita dalam perguruan tinggi. Ini tentunya menjadi hal yang lumrah atau menjadi hal yang dilaksanakan dalam rangka milad ini, dalam rangka ulang tahun ini. Kami yakin dan percaya kekompakan yang selama ini telah terbina jangan sampai tergoyahkan oleh persoalan-persoalan kecil. Orientasi kita adalah bagaimana kekuatan dan kekompakan yang dulu telah menghadapi badai yang begitu besar, sekarang sudah mulai naik dan menapak kembali, sudah mulai melangkah dengan baik, sudah merencanakan pembangunan dan sudah memulai pembangunan, dan jangan sampai terpecah. Dan mudah-mudahan ini kompak. Mari bersama-sama kita hidupkan kembali WISU menjadi yang terbaik di Sumatera Utara dan Provinsi Wilayah 1. Inilah Sivitas Akademika Universitas Islam Sumatera Utara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Wali Kota Medan yang akan disampaikan oleh staf ahli Wali Kota Medan bidang pembangunan. Kepada Bapak Haji Afan Siregar dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan saya menyampaikan salam dan sekaligus permohonan maaf dari Wali Kota Medan, Bapak Dr. Andus Haji Rahman Harahap MM, bahwa dengan sangat menyesal pada kesempatan yang sangat penting dan berbahagia ini, beliau tidak dapat hadir bersama-sama dengan kita. Untuk itu, kepada saya ditugaskan untuk menyampaikan sambutan tertulis beliau sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Ibunda Saryani, pendiri OISU, yang pada siang hari ini kelihatan masih cukup tegar dan raut mukanya juga begitu cerah. Ibu ini pasti sangat cantik di masa mudanya. Mohon maaf Bu kalau saya memuji Ibu, tapi saya termasuk salah seorang yang memang mengidolakan Ibunda. Bukan karena Siregar. Kemudian yang saya hormati pembina UISU, Raja Muda Bapak Tengku. Yang saya hormati para rektor beserta seluruh senat dan jajaran akademik Universitas Sumatera Utara, Universitas Islam Sumatera Utara. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu, para tokoh pendidikan. Mohon maaf, saya tidak menyebutkan nama bapak-bapak dan ibu satu persatu. Yang pasti tokoh pendidikan saya melihat di sini ada Pak Usman Peli, ada Pak Bahdin Nur Tanjung, di mana ketokohan beliau-beliau ini sudah tidak diragukan lagi di Sumatera Utara maupun tingkat nasional. Selanjutnya yang saya hormati para pejabat pemerintah dari kabupaten dan kota. Saya tadi mendengar ada rekan dari Binjai, ada rekan dari Deli Serdang, demikian juga dari Tebing Tinggi. Teramat khusus kepada anak-anak kami, para mahasiswa-mahasiswi yang hadir di kesempatan siang hari ini. Marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama-sama di ruangan ini atau di lapangan ini guna mengikuti acara perayaan Milad Universitas Islam Sumatera Utara yang ke-60 tahun 2012. Oleh sebab itu, yang pertama sekali ingin saya sampaikan adalah ucapan selamat atas Milad Universitas Islam Sumatera Utara yang ke-60. Semoga semakin sukses dalam pengabdian membentuk dan melahirkan manusia-manusia yang bermartabat, cerdas, bijaksana, serta memiliki daya saing yang unggul. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dunia pendidikan merupakan bagian yang tidak akan lepas dari kemajuan sebuah kota, bahkan negara. Sebagai salah satu alat mobilisasi sosial, pendidikan dapat mengangkat martabat seseorang bahkan negara ke tempat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Paulo Freire, seorang cendekiawan pendidikan asal Brazil, mengatakan bahwa pendidikan dapat memanusiakan manusia dan memberikan pencerahan terhadap keterbelakangan pemikiran. Dengan pendidikan, terlebih sampai ke jenjang perguruan tinggi, tentu akan menciptakan generasi muda bangsa pada umumnya dan kota Medan khususnya menjadi manusia yang bukan hanya memiliki ilmu pengetahuan saja, tetapi juga mampu mengaplikasikannya untuk meraih masa depan yang lebih baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak kami, mahasiswa-mahasiswi UISU yang berbahagia. Universitas Islam Sumatera Utara, atau sering disingkat dengan UISU, adalah merupakan salah satu lembaga pendidikan swasta yang sejak 60 tahun lalu telah
mendidik dan melahirkan banyak pemimpin, baik di pemerintahan maupun di swasta, pemikir dan cendekiawan, baik di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional. UISU dengan segala dinamika dalam pengabdiannya telah menjadi salah satu perguruan tinggi swasta yang sangat diperhitungkan, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Karena sejak 7 Januari 1951 silam telah mengabdikan diri di bidang pendidikan. Untuk itu, sudah sepantasnya lah kita memberikan penghargaan dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada pendiri, fungsionaris, dan seluruh sivitas akademika UISU yang kita cintai ini, dengan tetap terus berupaya meningkatkan kinerja sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan di bidang pendidikan. Bukan saja harus kita syukuri, hal ini bukan saja harus kita syukuri, akan tetapi kita juga harus memberikan perhatian yang lebih untuk percepatan pembangunan di bidang pendidikan, khususnya di Kota Medan. Semoga momentum ini menjadi motivasi bagi UISU untuk lebih meningkatkan kualitasnya serta tetap tampil sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik, khususnya di Sumatera Utara. Demikianlah sambutan singkat dan harapan saya. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan berkah dan hidayahnya kepada kita semua dalam menjalani kehidupan dan mengemban tugas-tugas yang telah diamanahkan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Medan, Dr. Andus Haji Rahutman Harahap, MM. Secara pribadi, saya juga menaruh kebanggaan yang tinggi terhadap UISU, karena dari ribuan mahasiswa yang menimba ilmu di universitas ini, saya adalah salah seorang yang mempercayakan putri saya untuk menimba ilmu di Universitas Islam Sumatera Utara, kampus 6, yaitu saat ini putri saya tersebut kuliah di Fakultas Kedokteran. Saya tidak usah sebutkan namanya, nanti besar kepala pula dia. Bahwa Wali Kota Medan, Bapak Dr. Andus Haji Rahutman Harahap MM, strata 2-nya diperoleh dari Universitas Islam Sumatera Utara. Sambutan Kopertalis Wilayah 9 kepada Bapak Profesor Dr. Nur Ahmad Fadil Lubis MA dipersilakan. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa salamatan wa tahni'atan li hadhil jami'ah wal jam'iyah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan acara kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan beliau tetap uswatun hasanah, suri tauladan bagi kita semua. Yang pertama dan utama, saya mengucapkan salut, ucapan tahniah selamat kepada yang mulia Ibunda Saryadi Siregar, dan merupakan kebanggaan bagi kita semua, terutama bagi saya, Ibunda bisa hadir pada acara ini. Kami yakin Ibunda dalam keadaan
seperti ini masih menyempatkan diri untuk hadir dan bersama-sama dengan kita semua. Yang saya hormati para pejabat pemerintahan yang hadir, mohon maaf saya sebutkan satu persatu. Kepada yang terhormat para tokoh pendidikan yang hadir pada kesempatan ini, yang terhormat Saudara Rektor beserta para senator UISU, yang terhormat Sivitas Akademika dan keluarga besar Universitas Islam Sumatera Utara. Izinkan kami mewakili Kopertais, Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta, dan sekaligus dari keluarga besar IAIN Sumatera Utara, mengucapkan tahniah, ucapan selamat atas ulang tahun milad Dies Natalis yang ke-60. Universitas Islam Sumatera Utara seperti kita ketahui bersama adalah universitas perguruan tinggi tertua bukan hanya di Sumatera Utara tapi di luar Jawa. Jadi ini suatu predikat yang sangat harus kita junjung tinggi. Pada masa perjuangan tahun 50-an, ketika para pejuang sibuk mempertahankan kemerdekaan, mereka tidak melupakan bahwa untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang masih muda tersebut diperlukan pejuang-pejuang yang tidak hanya mengandalkan otot tapi juga memiliki otak yang cerdas. Saya membaca lembaran-lembaran lama dari UISU, ketika itu ada tersebut sebuah kalimat bahwa UISU ingin mencetak ulama ya yang sarjana dan sarjana yang ulama. Karena pada saat itu terjadi dikotomi antara tamatan umum dengan tamatan agama. UISU ingin agar tamatannya, alumninya adalah orang-orang yang memiliki bukan saja apa yang disebut ketua pengurus tadi, ulama, alim, dalam pengertian menguasai ilmu-ilmu agama saja, tapi juga menguasai ilmu umum. Dan dalam Islam istilahnya itu adalah ulul albab. Istilah ulul albab inilah yang digunakan oleh Pak Natsir, Pak Rum, dan lain-lain pejuang nasional yang juga mendirikan UISU, mengilhami berdirinya UISU dengan kata-kata ulama yang sarjana dan sarjana yang ulama. Ada dua ciri dari ulul albab yang ingin saya singgung, karena ini terkait dengan ciri khas ulul albab. Yang pertama adalah ulul albab itu bukan hanya pintar berfikir, tetapi juga tetap berzikir. Allazina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Zikir, ingat kepada Allah dalam keadaan yang bagaimanapun, ketika berdiri, tidur, malah ketika terbaring. Ingat dengan Tuhan ketika kita jaya, ingat dengan Tuhan ketika kita sedang mendapat bala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan yang memikirkan kejadian langit dan bumi. Tidak usah sampai langit dan bumi, satu bidang disiplin ilmu saja pun sudah cukup. Itulah yang berpikir tentang kedokteran, berpikir tentang ekonomi, berpikir tentang pendidikan dan lain-lain. Dan inilah mudah-mudahan yang kita teruskan pada masa-masa mendatang. Dari segi itu saya ingin mengutip pidato ilmiah, orasi ilmiah yang hasil dari sebuah disertasi yang cukup kita banggakan dari guru besar doktor baru UISU. Salah satu yang saya kutip ini adalah ada pengaruh positif antara penghargaan dengan pemberdayaan. Ya, ini barangkali yang sedikit
harus menjadi perhatian bersama. Ketika orang tidak lagi merasa dihargai di suatu organisasi, maka jangan harap ada prestasi di situ. Malah yang terjadi adalah sebaliknya, wan prestasi. Dia tidak akan membantu organisasi itu, malah merusaknya. Ini yang disebut salah satu hasil penelitian yang menurut saya patut kita cernakan bersama. Di kalangan Kementerian Agama ada kata-kata motto ikhlas beramal. Itulah juga yang disinggung oleh peneliti tadi dengan kata-kata kalau kita bekerja harus altruistik. Cuma zaman sekarang inilah yang langka. Orang bukan ikhlas beramal, tapi beramal seikhlasnya. Jadi bukan ikhlas beramal, maksudnya apa adanya lah. Kalau orang Tanjung Balai bilang 1000 korojo 1000, tak korojo 1000 juga ya. Korojo tak korojo baru 1500. Inilah barangkali yang harus menjadi perhatian kita bersama. Saya ingin mengutip bahwa dalam dunia ilmu sosial terjadi perbedaan pendapat. Ketika kita ingin membangun, sebenarnya yang paling penting itu apa? Yang satu golongan, terutama yang disponsori oleh Max Weber hingga disebut mazhab Weberian, bahwa yang penting itu adalah etos kerja. Dan di kalangan negara-negara barat, Protestan ethics itulah yang membangun peradaban Eropa. Tetapi dari kalangan Karl Marx, kalangan komunis sosialis, mereka mengatakan bukan itu yang penting. Yang penting itu adalah strukturnya, baik infra maupun suprastruktur. Inilah yang menjadi pertentangan. Tapi menurut saya dua-duanya penting. Oleh sebab itu, ketika kita ingin membangun WISU atau perguruan tinggi yang lain, sekarang yang diperkenalkan dan yang dikemukakan adalah dengan pendekatan systemic approach. Tadi dikatakan bahwa kita sedang down, sedang menurun, sedang dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Dalam teori sistemik, salah satu bukunya itu adalah Reinventing Government. Reinventing Government, menemukan kembali sistem pemerintahan. Reinventing Government, ada satu pasal di situ yang menarik, yang saya kutip di sini kata-katanya. You cannot form or reform iron unless it is hot. Kamu tidak akan bisa membentuk atau mengulang bentuk besi kecuali ketika besi itu panas. Jadi Anda membentuk organisasi, membentuk sistem, merubah sistem, itu tidak akan bisa terjadi kalau itu normal-normal saja. Dan ketika terjadi sesuatu yang hot, sengaja dipanaskan, barulah api itu bisa membentuk besi. Usahakanlah ini untuk menjadi perhatian bersama. Ketika mendekati persoalan ini secara sistemik, ada 3 hal yang harus dibentuk. Yang pertama, struktur. Struktur ini terdiri dari infrastruktur dan suprastruktur. Dua-dua ini harus diperbaiki. Dan yang kedua, itu aparatur. Orangnya, SDM-nya, human resource, ya itu yang harus dikembangkan. Manusianya baik, aparaturnya tak ada. Ya, aparaturnya baik, tapi strukturnya tak ada, juga tak bisa. Mau membuang sampah, karena kita punya etika tidak membuang sampah sembarangan. Tapi kalau tak ada tempat sampah, akhirnya terbuang juga sembarangan. Adapun tempat sampah, kalau orangnya, SDM-nya rusak, tempat sampah itu menjadi sampah pula. Yang terakhir yang paling penting adalah merubah kultur, budaya.
Adapun strukturnya, ada bendanya, ada orangnya, tapi budayanya tidak dibentuk, maka perubahan sistemik tidak akan terjadi. Dengan terjadinya tiga hal ini, antara struktur, aparatur, dan kultur, inilah yang diharapkan, apa yang dicanangkan oleh UNESCO, ingin membentuk learning society, masyarakat pembelajar. Masyarakat pembelajar ini mengubah beberapa paradigma yang selama ini diperpegangi perguruan tinggi. Salah satunya bahwa perguruan tinggi agar merubah ilmu mendidiknya dari pedagogi ke andragogi. Peda artinya anak-anak, pediatrics itu dokter anak. Ini ilmu yang dipakai ketika di perguruan tinggi, sedangkan peserta didiknya adalah orang dewasa awal, hingga mereka semua dianggap anak-anak. Dan ketika mereka dianggap anak-anak, dan anehnya ketika TK di Indonesia, anak TK dianggap orang dewasa, disuruh berpikir. Disinilah kacaunya pendidikan kita. Tolong dipakai andragogi, pendidikan orang dewasa, bukan pendidikan anak-anak. Yang kedua, dalam learning society tidak lagi bertumpu kepada dosen, tidak teacher oriented, tetapi student oriented, berorientasi kepada siswa. Dan ketiga, pada learning society tidak lagi dibedakan antara siapa guru dan siapa mahasiswa. Everybody is a teacher, everybody is a student, everybody is a learner. Setiap orang adalah guru, setiap orang adalah mahasiswa, dan setiap orang adalah pembelajar. Kalau ada guru yang terlalu mengatakan dialah yang maha tahu dan si murid adalah orang yang harus diberitahu, maka saat itulah dia berubah, bukan menjadi dosen pembelajar, tetapi menjadi dosen diktat, dosen diktator. Disinilah barangkali perubahan-perubahan paradigma tadi. Dan tolong, ketika saya dulu tamat S3, salah satu profesor saya menasihatkan, tolong gunakan filsafat kelapa, jangan gunakan filsafat pisang. Pisang itu sekali berbuah habis, sedangkan kelapa bertambah lama buahnya bertambah berminyak. Inilah mudah-mudahan terutama para guru besar, peneliti dan doktor, mudah-mudahan penelitian ibu bukan ini yang terakhir, yang pertama dan yang terakhir. Ini akan disusul dengan penelitian-penelitian yang lain. Inilah barangkali yang bisa saya sampaikan. Kita memang tidak ada lagi, pemerintah meninggalkan sistem bahwa ada perbedaan antara swasta dan negeri. Sekarang semuanya menganut sistem meritologi. Siapa yang berkualitas, itulah yang diakui. Oleh karena itu, marilah sama-sama membangun agar WISU juga mengikuti apa yang disebut sistem yang ada dalam sistem pendidikan nasional kita, bahwa setiap prodi harus memiliki izin dan akreditasi. Setiap prodi harus memiliki sejumlah guru besar, sejumlah dosen, dan juga perangkat struktur yang lain. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat, tahniah kepada para guru besar, senator, dekanat, dan keluarga besar WISU. Mudah-mudahan dirgahayu WISU, dan mudah-mudahan WISU bisa bangkit kembali menjadi perguruan tinggi yang ternama, bukan hanya di Sumatera Utara dan Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan cenderamata
kepada keluarga pendiri. Pak, nggak ada sini, Pak. Wah, ini apresiasi kita kepada Bapak Almarhum dan seluruh keluarga. Selamat ya. Udah. Bu, terbalik Bu. Bu, terbalik. Enggak, udah itu Pak. Enggak. Nah, ya. Oke, 1, 2. Flip. Prosesi meninggalkan ruangan upacara. Hadirin dimohon berdiri. Sidang terbuka ditutup oleh Rektor. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, sidang terbuka Senan Universitas Islam Sumatera Utara dengan acara tunggal peringatan Milad ke-60 Universitas Islam Sumatera Utara pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2012 dinyatakan ditutup. Prosesi meninggalkan ruangan upacara. Milad ke-60 Universitas Islam Sumatera Utara selesai. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.